Sudah ya. Jadi di sini sama-sama kita melihat mau baik yang ada di Banda Aceh yang berpraktek atau yang ber-PKL di Banda Aceh maupun di luar Banda Aceh, pada dasarnya prakteknya itu sama semuanya ya, itu waktunya itu 11 sampai 25 Mei atau 2 minggu. Nah ini sebagai gambaran umumnya. Untuk peserta PKL itu lebih kurang ada 26 orang di Banda Aceh, yang sisanya itu ada di luar Banda Aceh, kota Banda Aceh. Nah nanti silakan berkoordinasi dengan Prodi, yang pada intinya pelaksanaan PKL ini dilaksanakan lebih kurang 2 minggu. Kalau dari aturan praktek kerja lapangan di mata kuliah ini adalah di instansi pemerintah yang memiliki pembimbing atau CI di tempat pelayanan masyarakat masing-masing. Kemudian persyaratannya itu terdaftar aktif sebagai mahasiswa program studi. Kemudian selesai memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Prodi, kemudian lulus mata kuliah persyaratan atau yang disyaratkan, kemudian wajib mengikuti coaching ya. Jadi nanti tolong absennya diminta ke Prodi untuk absennya. Kemudian yang berada di Banda Aceh itu puskesmas yang kita tempati itu ada 5 puskesmas, yaitu Meraksa, Kuta Alam, kemudian Lampaseh Kota, Kopel Madarussalam, dan Ulekaring. Ya. Kemudian untuk rekrutmennya ini kita tidak terbatas di minggu kedua atau minggu pertama ya intinya. Setiap mahasiswa wajib memenuhi jumlah rekrutmen selama 2 minggu PKL. Yang pertama itu ada pengkajian atau melakukan wawancara pada pasien, itu ada 2 pasien. Kemudian melakukan komunikasi terapeutik pada tindakan perawatan gigi atau melakukan perawatan misalnya penambalan atau melakukan tindakan pencegahan, itu ada 2 kasus atau 2 pasien. Kemudian melakukan kegiatan promotif itu berupa penyuluhan dengan media yang tepat. Nanti silakan dibuat di laporannya itu di saat melakukan kegiatan promotif itu menyiapkan RPS-nya, kemudian sasarannya siapa, di mana pelaksanaannya, itu ada 1 kasus ya. Kemudian kegiatan preventif yaitu sikat gigi bersama atau melakukan tindakan visur sealant atau topical aplikasi fluor, itu ada 1 kasus. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan yaitu kalau di tempat pelayanan mandiri itu hanya visur sealant dan sikat gigi ya, mengajari sikat gigi itu silakan nanti didokumentasikan, difoto, kemudian kalau bisa di video. Takutnya diminta video kegiatannya. Kemudian melakukan pencabutan gigi sulung yang non-invasif ya. Itu silakan dilakukan, itu ada 1 kasus. Kemudian melakukan pencabutan gigi tetap berakar 1, itu 1 kasus. Kemudian melakukan penumpatan gigi 1 bidang dengan menggunakan glasinomer atau bahan bahan sewarna gigi, itu 1 kasus. Kemudian melakukan tindakan asistensi, itu ada 5 kasus atau pada 5 pasien ya. Kemudian melakukan hygiene pribadi atau lingkungan klinik atau proses sterilisasi, itu ada 5 kasus. Jadi kegiatan ini semua itu wajib didokumentasi, kemudian divideokan ya, misalnya pada saat pencabutan itu yang nggak boleh nampak itu adalah pasiennya.
wajah pasiennya, tetapi wajah di saat kamu melakukan tindakan ekstraksi, melakukan tindakan pencabutan, itu wajib didokumentasikan. Setelah dicabut, dikasih nampak. Nah, itu wajib didokumentasikan ya. Jadi sehingga kita bisa melihat capaian kompetensi saudara itu memang sudah bisa dianggap kompeten ya. Kemudian untuk penilaiannya semuanya dimintakan atau diserahkan oleh disampaikan ke CI yang ada di puskesmas. Di saat selesai pelaksanaan wajib menyerahkan nilai. Jadi seperti itu. Nah, ini tugas daripada CI membimbing, mengabsensi, penandatanganan lembaran kegiatan dan penilaian peserta. Ini tugas CI. Nah, di saat CI membimbing, apabila ada keluhan atau apapun itu, silakan dikoordinasikan dengan CI di lapangan. Dan apabila memang tidak ada solusi, silakan dihubungi kami pembimbing yang dari jurusan kesehatan gigi. Kemudian wajib melakukan absensi mahasiswa pagi dan pulang. Absensinya wajib 100%, tidak boleh ada alfa atau tidak hadir 1 hari. Kemudian penandatanganan lembaran kegiatan itu ditandatangani oleh CI setiap hari. Kemudian nanti suatu saat ada pembimbing yang menandatangani sesuai dengan format di pedoman ya, di pedoman yang ada. Kemudian terakhirnya diminta lembaran penilaiannya ke CI. Kemudian tata tertib peserta PKL itu wajib mengedepankan etika di saat kita berada di tempat orang ya. Jangan kita sambil kerja di saat pasien itu tidak ada kita tidur. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita wajib menjaga nama baik alma mater dan berperilaku sesuai dengan nilai Islami. Ya, artinya normal kita sebagai tenaga kesehatan itu seperti apa baiknya. Kemudian menjaga kesopanan, dilarang kegiatan politik praktis di lingkungan PKL. Kemudian tidak meninggalkan lokasi PKL tanpa izin instruktur atau panitia kegiatan atau di puskesmas di situ atau CI di puskesmas. Kemudian disiplin kerjanya menggunakan pakaian seragam. Menggunakan pakaian seragam itu kita tetap menggunakan pakaian seragam hitam putih, memakai badge nama atau tanda pengenal ya. Kemudian tetap tepat waktu dan mendatangani daftar hadir. Jadi kita wajib mendatangani daftar hadir, datang tepat waktu sesuai dengan ketentuan di tempat lahan praktek. Kemudian kehadiran mahasiswa PKL itu adalah 100% tanpa ada diskon ya. Kemudian tidak terlalu glamor atau kita berpakaian sederhana, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, make up yang berlebihan ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai nanti mahasiswa itu lebih tebal make up-nya daripada orang yang di puskesmas. Kemudian mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh di lahan praktek atau di lahan puskesmas. Kemudian ketentuan tambahan, penilaian setiap kegiatan itu setiap kali menyelesaikan satu kegiatan mahasiswa wajib meminta nilai dari instruktur, klinik atau supervisor. Kemudian kendaraan pribadi, panitia tidak menanggung biaya operasional maupun akibat yang terjadi akibat penggunaan kendaraan pribadi atau akibat pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian keutuhan kelompok, mahasiswa wajib menjaga keutuhan kelompok dan menghargai seluruh instruktur klinik, staf, lahan praktek serta dosen pembimbing.
Kemudian sanksi akademik apabila terjadi kesalahan atau permasalahan di lapangan yang dilaporkan oleh CI maupun yang dilaporkan oleh masyarakat tidak mematuhi tata tertib, maka akan dikenakan sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini nama pembimbing pembimbing lapangan atau dosen pembimbing yang ditetapkan di Puskesmas wilayah Kota Banda Aceh, Ulekaring, Meraksa, Kuta Alam, Kopelma, dan Lampase. Kemudian penutupan kesimpulannya atau penutupannya, mahasiswa yang berpraktek di Banda Aceh itu ada 26 mahasiswa, kemudian ada di 5 lokasi, kemudian ada 7 pembimbing, dan masa kegiatannya itu lebih kurang 2 minggu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan. Ya, sebelum saya akhiri, terima kasih. Silakan di raise hand jika ada pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Nelawati dari mana Bu? Dari Puskesmas Junjung Pak, Sumatera Barat Pak. Puskesmas Junjung, Sumatera Barat. Ya, silakan Bu. Ini Pak terkait tata tertib PKL tadi Pak, mengenai pakaian Pak. Kami kan praktik di puskesmas masing-masing Pak. Apakah kami juga harus pakai pakaian hitam putih atau menyesuaikan dengan tempat bekerja kami Pak, pakaian keseharian pegawai di Puskesmas Junjung Pak. Terima kasih Pak. Ya. Di saat Anda bertugas sebagai tenaga kesehatan di puskesmas dan di saat Anda bekerja sebagai mahasiswa, Bapak Ibu wajib menggunakan pakaian hitam putih. Itu menunjukkan bahwa Anda sedang bertugas sebagai mahasiswa yang ber-PKL di puskesmas Anda sendiri. Jadi silakan dipakai baju hitam putih. Pada saat pengambilan dokumentasi itu jelas bahwa itu adalah mahasiswa RPL dan ada pembimbingnya. Jadi seperti itu Bu. Ya Pak, makasih Pak. Jadi nanti hitam putih jilbabnya hitam ya Pak ya? Hitam putih jilbabnya putih Bu, jangan hitam Bu, nanti jadi gelap. Iya. Oke Pak, oke Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Yuk sama-sama mari. Ada lagi yang lain yang ingin Izin Pak, yuk, ini Risma silakan. Tambunan Pak dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Pak. Ya silakan Tambunan. Pak, kalau si Ai Pak, ke mana Pak? Saya di Rumah Sakit Tarutung Pak. Kenapa? Si Ai-nya Pak. CI-nya nanti silakan dicarikan atau disiapkan perawat gigi yang ada di situ atau dokter gigi yang ada di situ yang levelnya itu kelas pertama di 4 ini kan terapis gigi ya, terapis gigi itu yang sudah bekerja itu lebih kurang 10 tahun ya. 10 tahun yang ada di situ. Kalau dokter gigi berarti diperbolehkan ya silakan. Nanti surati atau dibuat sesuai dengan pedoman yang ada, nanti ditulis namanya siapa, kemudian ada stempelnya. Jadi sebaiknya kalau memang ada tenaga terapis gigi dan mulut sebagai penanggung jawab ruangan, nah itu saja yang dijadikan sebagai CI-nya. Izin Pak, ini kan Pak. Izin Pak. Ya. Ini kan Pak, Prof Gigi Pak ada kakak senior, tapi dia D3 Pak. Tidak bisa Bu, D3 tidak bisa. Oh berarti Pak dokter gigi Pak saya buat Pak. Iya.
Itu Pak harus ada minta suratnya gimana? Bikin surat Pak dari Poltekkes, dari kampus Pak. Apanya ya? Itu Pak suratnya Pak. Nanti diminta dokter giginya suratnya mana? Itu Pak harus pakai surat kan Pak dari kampus. Ya, makanya itu yang disampaikan tadi. Coba ditanyakan ke Kaprodi tadi, kan sudah disampaikan. Saatnya pada saat masuk Kaprodinya disampaikan itu mengenai yang kita praktek yang bertugas di luar Aceh, mengenai administrasinya, persuratannya, itu permintaan CI tadi bagaimana. Jadi itu yang disampaikan. Kalau saya nggak punya ranah untuk mengeluarkan surat ya. Iya Pak, baik ya Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak. Yo, sama-sama. Ada lagi yang lain yang ingin didiskusikan mengenai teknis pelaksanaannya? Ada? Hah? Ada mau? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan dengan pemateri yang lain, yaitu Bu Heni. Terima kasih buat semuanya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dingin kami. Oke, kamera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Tadi sudah disampaikan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan praktek kerja lapangan ya. Jadi kebetulan saya juga hari ini adalah tim untuk mata kuliah PKL. Jadi saya kebagian untuk menyampaikan materi tentang CHPP dan pelaporan ya. Baik, nanti untuk informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di pedoman ya terkait sistematika penulisan lembar CHPP itu sudah kita lampirkan di sana. Sebentar lagi akan saya kirimkan. Untuk kegiatan ini yang di Kota Banda Aceh itu sudah kita buatkan ya, sudah kita koordinasikan dengan pihak Dinas Kesehatan. Itu akan dilaksanakan serah terima dan pembekalan itu di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Reka tadi sudah ya di pertama ya, terkait tata tertib, terkait bagaimana teman-teman mahasiswa yang di luar Kota Banda Aceh akan melaksanakan kegiatan ini ya. Terus Pak Wirja juga sudah menyampaikan terkait rekrutmen kasus yang harus dicapai oleh Bapak Ibu sekalian dalam mata kuliah PKL ini ya. Jadi seperti biasa praktek lapangan ini kan bukan hanya sekali ini kita laksanakan. Sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakan itu ada beberapa mata kuliah, diantaranya ada aspek keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu juga sudah sudah pernah punya CHPP. Ya, CHPP-nya itu nanti dilihat apakah bunyi di sana mata kuliahnya. Kalau memang bunyi nanti disesuaikan dengan CHPP yang ada di pedoman ya. Nah, terus CHPP-nya seperti biasa itu diisi setiap hari kegiatan ya, selama 2 minggu ya. Jadi selama 2 minggu itu artinya 14 hari kerja aktif. Di hari libur itu tidak dihitung ya. Nanti akan ketemu tanggal 14 itu tanggal merah, maka terhitungnya selesai di tanggal 25 karena ada satu tanggal merah itu. Jadi 14 hari itu 14 hari kerja aktif. Ya, jadi pengisian CHPP itu nanti silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan pembimbing lahan yang ada di lapangan
untuk menandatangani setiap hari kegiatan Bapak Ibu di lapangan ya. Jadi apa saja kegiatan Bapak Ibu itu silahkan dituliskan. Silahkan mengikuti kegiatan yang ada di Puskesmas ya. Apakah mau diawali dengan senam pagi, apel pagi, ya itu terserah, itu dituliskan sampai kegiatan Bapak Ibu selesai di hari itu. Itu semua itu tertuang di lembar catatan harian ya di CHPP Bapak Ibu sekalian. Nah, itu masing-masing satu hari satu kegiatan. Jadi satu hari kegiatan satu lembar itu untuk satu hari kegiatan. Kalau nanti kegiatannya tidak cukup dalam satu lembar, itu boleh dilanjutkan di lembar kedua atau lembar berikutnya, ya. Intinya nanti dibuat tanggalnya per hari. Oke. Terus untuk penulisan laporan, pada akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian tetap harus membuatkan laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Karena ini kita kegiatannya di Puskesmas, nanti ada beberapa yang harus Bapak Ibu ambilkan datanya di Puskesmas terkait misalnya gambaran umum Puskesmas Bapak Ibu itu seperti apa ya, atau profilnya itu bagaimana. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu lihat di pedoman yang akan kami berikan ya. Di situ sudah lengkap semua, sudah tertuang, jadi silahkan nanti disesuaikan. Apabila nanti timbul pertanyaan di akhir pas penulisan laporan, itu boleh didiskusikan ya. Terus nanti ada juga lembar pengisian untuk diagnosa pasien ya. Nanti kalau Bapak Ibu belum jelas, itu nanti akan disampaikan oleh Bu Siska. Jadi nanti silakan PJ berkoordinasi dengan Bu Siska. Itu Bu Siska sudah sampaikan kepada saya, beliau bisa masuk tapi agak telat. Maksudnya tidak habis Jumat, tapi agak jam 3 ke jam 4. Tapi boleh boleh dihubungi kembali nanti tepatnya di pukul berapa gitu ya. Oke, Bapak Ibu semangat. Mata kuliahnya sudah tidak banyak lagi. Semoga Bapak Ibu bisa menjalankan seluruh rangkaian perkuliahan yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua mata kuliah sehingga bisa mengikuti ujian kompetensi yang akan dilaksanakan mungkin sekitar bulan Juni. Ya, jadi artinya uji kompetensi itu memang wajib harus diikuti oleh seluruh peserta didik sebelum meninggalkan kampus, khususnya jurusan kesehatan gigi ya. Oke, mungkin itu aja pengarahan saya. Saya tidak tampilkan lagi PPT pada hari ini. Nanti saya langsung kirimkan saja. Pedomannya saya kirimkan lewat PJ-nya ya. Nanti silakan PJ meneruskan kepada teman-teman. Oke, kira-kira ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan Bu Dika. Itu ada. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Saya Dika Amandia dari Sumatera Barat, Bu. Kalau di tempat saya bekerja, Bu, itu kalau untuk pelaksanaan PKL itu agak rumit, Bu. Jadi rencananya saya mau PKL-nya di klinik pribadi, Bu. Kira-kira boleh nggak, Bu? Kita dari Mumbai ya. Kita Mbak Kejam. Bisa didengar suara saya? Bisa.
Bisa Ibu. Bu Dika. Izin Bu. Kalau di izin Bu, kalau di tempat saya kerja itu Teman-teman dengar nggak suara Bu Dika ya? dengar Ibu. Coba Bu Dika. Iya Bu, kalau di tempat saya bekerja itu untuk PKL itu agak ribet Bu. Prosedurnya agak ribet, izinnya dan bayarnya juga berbayar Bu. Jadi rencananya saya mau PKL itu di klinik mandiri Bu. Kira-kira bisa nggak Bu? Bu Dika, klinik mandirinya itu punya pribadi atau punya ini bersama, praktek bersama? Bersama Bu, praktek bersama dokter gigi Bu. Kalau itu, apakah sudah disampaikan oleh Ibu Reka tadi terkait tempat? Kalau sama Bu Reka tadi ditanya, diputuskan sama Ibu Bu, bagaimana pendapat Ibu Bu? Saya kan nggak punya kuasa untuk menentukan karena ini kan punya prodi, maksudnya Kaprodi yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi bagaimana solusinya. Ini pimpinan memang siswa. Tempat klinik sendiri. Lawan pagigiin aduh. Bu Dika, saya sudah konfirmasi ke Bu Reka. Bu Reka katanya sudah menjelaskan terkait praktek yang ada di luar Kota Banda Aceh. Mengingat praktek di Kota Banda Aceh saja yang telat mengirimkan nama atau kelebihan itu mahasiswanya menanggung sendiri katanya untuk biayanya. Jadi saya dengar tadi tidak diizinkan untuk di klinik mandiri, ya Bu Reka? Iya. Harus di puskesmas gitu, dan ada pembimbing lahannya gitu. Tidak boleh pembimbingnya itu teman sendiri, teman seangkatan kayak gini ya, maksudnya teman satu kuliah gini. Ya minimal kepala ruangnya, kepala poli ya, Reka. Ya, ini sudah dijawab langsung oleh Bu Reka. Jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan pihak puskesmas terkait ya untuk kegiatan PKL ini seperti apa. Ya. Solusinya salah satunya kalau tidak mau sendiri ya harus ke Banda Aceh, harusnya di list nama kemarin biar kita bisa bareng gitu turunnya sama teman-teman yang ada di Kota Banda Aceh. Gitu. Mungkin seperti itu ya, tapi nanti kalau ada yang kurang puas dengan jawaban saya bisa langsung ke pihak ini, ke grup aja, biar bisa kita baca sama-sama. Ibu izin menanggapi Bu. Ya. Kalau di Kota Padang untuk di puskesmasnya Bu, kemarin waktu sebelumnya di semester sebelumnya untuk ada praktek juga Bu, saya sudah tanya ke puskesmas itu kata teman yang di puskesmas rata-rata kalau di Kota Padang puskesmasnya itu biasanya yang bekerja itu mahasiswa koas Bu dari 2 universitas. Jadi sepertinya kalau kita melakukan tindakan itu nggak bakal kebagian Bu. Untuk teman-teman yang lain di Padang gimana ya? Izin Bu, kalau untuk di Kota Padang Dika sendiri Bu, teman-teman yang lain itu ada di daerah Bu, beda Bu.
Bu Dika statusnya tubel atau gimana Bu? Izin belajar Bu, tetap masuk dinas Bu. Tapi kan saya kan sekarang dinasnya di Fakultas Kedokteran Gigi Bu. Kemarin itu di rumah sakit di RSGM. Jadi sekarang udah balik ke ke fakultasnya Bu. Jadi untuk masuk RSGM itu kemarin praktek di RSGM itu saya harus bayar Bu, bayar pribadi maksudnya Bu. Oh ya, karena kan begini Bu, memang syarat untuk PKL itu harus ada pembimbing lahannya. Kenapa? Karena nanti akan ada pengawasan terkait intervensi yang Ibu lakukan. Terus setelah Ibu melakukan, otomatis kan akan ada nilai yang diberikan oleh pembimbing lahan. Gitu. Jadi kenapa kita tidak mengizinkan untuk dipraktek mandiri khususnya punya pribadi ya karena nanti dikhawatirkan tidak ada penanggung jawab di lahan gitu. Bu, izin menanggapi Bu, maksudnya bukan praktek mandiri Bu, di klinik mandiri Bu, klinik mandiri itu ada dokter, beberapa dokter Bu, nanti kan ada pembimbingnya dokter. Memang lebih bilang nggak boleh dipraktek mandiri ini instansi pemerintah. Teman-teman yang lain ada yang di instansi instansi, ada yang di klinik bersama? Izin menanggapi Ibu. Izin menanggapi silakan. Bu. Ya, silakan. Sekar dari Sumatera Barat, dari Kota Parangpanjang Bu, bekerjanya di praktek mandiri yang praktek dokter keluarga gitu Bu, yang ada kerjasama BPJS-nya itu. Ya, berarti kalau itu sudah masalahnya, nanti silahkan kalian koordinasi aja sama pihak Prodi ya, karena saya tidak bisa mengambil keputusan, karena nanti penanggung jawab akhir kegiatan ini adalah Kaprodi, ya, pengelola Prodi. Jadi nanti kalian pastikan aja lagi, mungkin nanti pihak Prodi pun akan melihat dulu berapa banyak yang tidak punya instansi atau berapa banyak mahasiswa yang tidak bisa praktek di puskesmas ya atau tidak punya lahan ya. Tapi mengingat ini kegiatannya sudah mulai berjalan di hari Senin yang untuk Kota Banda Aceh. Jadi bagi teman-teman yang makanya saya susah juga kalau seperti ini sistemnya. Saya nggak bisa menjawab gitu kalau yang begini-begini nih. Karena keputusan itu tidak ada di saya gitu ya. Saya bingung juga bagaimana. Kalau saya jawab iya, ternyata aturannya itu tidak bisa, terus bagaimana? Terus kalau saya bilang tidak boleh, tapi ternyata Prodi punya kebijakan, ya silahkan gitu kan. Karena kan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau yang sudah disampaikan dari awal tadi seperti itu, ya silahkan diikutin seperti itu. Karena Bu Reka juga sudah menyampaikan kan dari awal itu seperti apa sistemnya. Karena teman-teman yang di Banda Aceh pun yang telat menulis nama-namanya itu tetap harus berbayar. Nah, apalagi jika misalnya alasannya itu tidak bisa ke puskesmas atau di instansi Bapak Ibu karena harus mengeluarkan biaya, ya kan sama aja. Teman-teman yang di sini juga yang itu juga kita tidak bisa fasilitasi yang di luar itu gitu. Nah mungkin teman-teman di puskesmas lain juga akan begitu, akan memberikan juga kepada pembimbing lahannya itu seperti apa, misalnya mungkin akan ada jasa lahan atau apa, yaitu kan di pihak instansi masing-masing gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya hari ini akan berbicara tentang CHPP dan pelaporan. Jadi saya hanya bisa menjawab pertanyaan terkait CHPP dan pelaporan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan. Tapi saya juga tidak bisa mendahului keputusan pimpinan untuk memberikan izin kepada Bapak Ibu di luar kapasitas saya.
Ya, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Semangat untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu yang berada di luar Kota Banda Aceh. Ya. Izin Bu Leni, Bu Ya, Leni, silakan Bu Leni. Sebelumnya maaf ya Bu, ini Bu terkait ini tadi yang baru ingatnya sekarang gitu Bu, terkait yang CI tadi Bu. Kan di tempat saya kan kalau yang sama TGM masih D3 Bu, adiknya masih CPNS. Jadi kan berarti dokter gigi kan Bu. Yang dokter gigi ini ada ketentuan masa dinasnya Bu. Kalau tadi kalau salah ada disebut Pak Birsa harus 10 tahun masa dinas ya. Sementara dokter giginya baru 5-6 tahun. Oh iya, baik Bu Leni, mungkin saya akan sedikit ya terkait CI itu. Kalau statusnya dokter gigi itu boleh, ya itu tidak ada masa kerja. Tapi jika CI-nya itu memiliki pendidikan terakhirnya itu D4, itu dengan masa kerja minimal 10 tahun, ya. Jadi kalau yang D3 itu tidak bisa dijadikan CI ya, maksudnya. Berarti kalau saya itu dokter gigi ya Bu ya. Boleh dokter giginya Ibu, boleh perawat giginya dengan masa kerja minimal 10 tahun dan sudah memiliki jenjang pendidikan D4. Ya Bu, adik yang TGM tempat saya masih D3 dan baru CPNS. Ya, berarti digandeng CI-nya itu ininya Bu, dokternya. Iya Bu. Nah, ya, Bu. Makasih Beni. Iya Bu. Siap, Bu Leni. Banyak tanya, banyak kerjaan jadinya. Makin ribet kalau ditanya. Bu Risma, aman? Saya terpantau Bu Risma bahagia sekali hari ini. Enggak Bu, enggak bahagia Bu, pusing aku Bu, banyak kali Bu. Saya lihat tertawanya paling besar. Terpaksa Bu saya terketawa Bu daripada Bu muka stroke Bu, cepat tua Bu. Bu, izin Apa Bu. yang bikin stres Bu Risma? Tugas Bu banyak kali Bu. Iya, nama juga kita mahasiswa Bu Risma, memang banyak tuntutannya, ya. Iya Bu, izin Iya. Bu. Ya. Di luar apa Bu, di luar Banda Aceh itu Bu, kapan dilakukan Bu kegiatannya Bu? Iya, sama, harusnya sama. Tapi mengingat mungkin izinnya surat administrasinya belum ini, ya nanti disesuaikan. Tapi intinya kegiatan ini berjalan selama 2 minggu. Jadi baik yang di luar maupun di dalam itu kegiatannya selama 2 minggu. Mudah-mudahan tidak lewat dari bulan 6, ya. Izin Bu, berarti Minimal di awal bulan 6 itu udah selesai. minggu depan udah bisa mulai Bu. Iya, kalau administrasinya sudah lengkap dan instansinya mengizinkan ya silakan Ibu. Karena kan kalau yang di luar Banda Aceh tidak ada lagi serah terima secara formal kan, udah langsung dilaksanakan saja. Oh, berarti Bu saya menunggu surat aja Bu, karena kan saya CI kan Bu dokter gigi Bu. Jadi saya minta surat ya dari kampus ya kan Bu. Iya, baik. Makasih ya Bu, izin ya Bu. Iya, semangat Bu Risma, jangan stres-stres. Iya Bu. Oke ya, sudah ya. Berarti nanti silahkan PJ menghubungi Ibu Siska untuk mengkonfirmasi jam berapa beliau bisa melaksanakan coaching pada hari ini. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Halo, Kak Cinta. Ya, ketemunya pas wisuda ya. Jangan lupa wisuda harus datang. Iya Bu, izin Bu ya. Pas sidang nih wajib datang. Sidang Ibu, bukan di wisuda. Ya, sidang ya wajib datang. Sudah aja Bu. Sudah aja ya Bu. Sidang Datang semua ya Bu. Nanti dapat ijazah orangnya nggak tahu yang mana. Iya betul Bu, di sidang ya Bu. Sudah aja Bu. Sudah aja Bu. Ya, itu keputusan nanti dari Poltekkes Kemenkes Aceh. Baik Ibu. Ya. Baik, selamat istirahat.
Baik Ibu, sehat-sehat. Terima kasih Ibu. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Mimi, Wan, udah naik kapal? belum. Jadi di pelabuhan nih. Kak Lilis. Wan Dini. Kak Lian ya, minat kapal ya. Sabar, Dini. Ini Kak, berarti kita pengkajiannya 2 pasien. Apa tuh? Pengkajian Dua pasien, Dek. Teman-teman, banyak kali lagi ke sini ya. Pasien. Pengkajiannya minggu pertama 2 pasien dulu. Minggu kedua 2 pasien. Oh iya, Berarti 4 targetnya. iya. Betul. Oh, berarti itu Iya, Kak makan tadi. lanjutkan apanya? Misalnya cabut, nambal gitu. Ah, Atau beda-beda orang. jangan lupa pakai baju hitam putih ya, baju Jokowi jangan lupa. Iya. Jokowi memang Nah, Prabowo sekarang. Nah, berarti videonya itu setiap ini harus ada video gitu kayak izin pribadi kan 5. Berarti harus kita iniin 5 tuh Kak. Mau pipis Tadi Kak? kan dibilang 10 video gitu. untuk tindakan aja tadi kan video itu pun persiapan aja, jangan nanti kalau diminta kita nggak punya. Kayak izin kan kita tindakan juga tuh Kak. Berarti 1 video aja atau semuanya ada sedikit-sedikit. Video berarti ya. Kita lakukan. Buat saja sama buat saja inilah. Apa Bulen? Buat aja lah daripada ini apa. Tunggu nanti kalau diminta pasitanya ya. Pasitanya nggak ada kelabakan kita. Iya, kita buat aja lah. Kita Foto persiapan dan video. Iya. setiap tindakan kita buat aja video. Kak, yang itu kalau kayak kita penyuluhan tuh satu pasien aja boleh Kak? Atau kita kumpulin kayak bersama-sama atau gimana Kak? Boleh. 2 katanya, 2 pasien. 2 pasien katanya. Ya kan tindakannya, cuman apakah harus dikumpulin atau pasien yang kita datang tuh aja kita suruh gitu, kita suruh. Tapi Ada Semangat ya Uli. pemahaman tadi selesai tindakan kan ada konseling. Nah, di situ aja. Berarti nggak dijelaskan berapa orang tadi kan? Masalah kan beda tuh kan Kak, komunikasi terapeutik beda lagi tuh. Ada 2-4 hari iya. berarti selama 2 minggu. Yang Habis itu ada penyuluhan. preventif. Oh iya, yang Preventif kan ada penyuluhan penyuluhan. gigi ya. Ya sama sikat gigi atau penyuluhan atau visu apa satu lagi? Oh iya, iya itu preventif, promotif, penyuluhan, preventif sikat gigi. Yang promotif ini Kak kan sediain nanti medianya kata bapak tuh kan. Berarti kita boleh satu orang tuh aja kita lakukan promotif gitu. Itu yang nggak tahu tadi ya. Nggak berani nanya sama Pak Mirdan. Orangnya serius sekali. Ya mau tanya tadi. Bapak Lis tuh ke Bulen. Bapak Lis itu. Tadi do. Iya. Astagfirullahaladzim. Boleh nak nyimak sama mereka tadi yang dikit nyimak. Bu Rika nak ada Tapi terlalu. kayaknya kan kalau untuk penyuluhan itu ada 2 orang aja udah bisa itu. Berarti per orang aja lah ya Kak ya. Berarti ada 2 udah itu. Nah, nggak harus kita kumpulin kan. Sekolah itu. Apa pula ke sekolah itu? Kak kali main sekolahan. Ke sekolah itu udah ada videonya. Oh sama. Ya, dia harus dikritik, ada di Iya betul. Puskesmas. Iya betul. Itu kan ada yang kemarin tuh kita ke sekolah. Askep anak, nah itu aja udah kan pakai baju hitam putih. Iya, kan bisa kita satu-satukan aja videonya. Betul. Betul. Tapi yang pencabutan yang dulu nggak bisa karena bajunya bukan baju ini, bukan baju hitam putih. Kemarin pakai baju olahraga. Iya Bu. Kenapa kita nggak ingat pakai baju hitam putih kan bisa kita Harus pakai baju hitam putih kita di Puskesmas tuh. Iya, karena kita mahasiswa. Jadi Mahasiswa kalian harus harus hitam itu. putih. Anda sebagai mahasiswa, kata Pak. Nah, jilbabnya putih, bajunya putih. Please jangan lupa pakai bat nama. Nggak ada itu. Nama mahasiswa. Nggak ada foto itu. Print aja lah dan namanya.
Kira-kira kalau di klinik Polres boleh lah, Kak. Kalau klinik Polres, Kak, dia paskes tingkat pertama. Nggak tahu tadi nggak boleh klinik. Tadi kan mereka yang kasih tahu nggak boleh klinik. Misal ada kawannya di klinik itu dibawa ke Enggak, puskesmas. dia klinik Polres, Kak. Jadi dia kan paskes tingkat pertama tuh. Bisa tuh lah, bisa lah. Kan sama kayak klinik-klinik Ya, itu kan setara Sama FKT. dia ada pelayanan umum, ada pelayanan gigi, ada KIK gitu. Bersama tadi ya. Bisa itulah Polres tuh, karena dia ada dokter umumnya ada, dokter giginya Dokter ada. giginya ada. Iya. Nggak tahu juga. Kalau yang Bu Reka tadi lah nggak terlalu dengar yang awal-awal tadi pas masuk. Nggak tahu. Udah yang mau terakhir tadi masuk itu susahnya. Kakak tanya tadi kayak gini, Bu, gimana untuk kawan-kawan kita tuh yang nggak kerja di puskesmas, mereka tuh kerjanya di praktek dokter gigi. Kata ibunya tidak boleh, jadi diikut sertakan kawannya ke puskesmas. Begitu jawaban ibu. Oh, dia bukan praktek dokter gigi, Kak. Klinik paskes tingkat kan? pertama. Ya, paskes Klinik klinik bersama tingkat pertama. berarti kan, Dek? FKTP Bukan, kedua. Kak. Paskes tingkat pertama, Kak. FKTP pertama tuh kan FKTP setara. pertama. Oh, iya, iya. Setara sama Sama puskesmas itu puskesmas, ya. Kak. Setara di PTD. Iya, cuman dia dibawa ke Iya. polisian, Kak. Lanjut, Adik. Kenapa, Mina? Diam kali dirimu dari Nagandraya. Nggak tahu tadi apa yang dibilang Pak Wirja masih di jalan. Ya Allah ya Tuhan. Nanti chat ya Mbak ya. Ya Allah itu. Memang Di jalan tadi ngurus punya anak Mbak berkas sana. alasanmu. Serius. Iya, 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 iya.